Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Romawi dan Turki. 1. Romawi bangsa terbesar di akhir zaman. Di akhir zaman, bangsa Romawi adalah bangsa yang paling banyak jumlah penduduknya. Artinya, penganut agama Nasrani akan lebih banyak dari penganut agama-agama lainnya, termasuk agama Islam. Sampai saat ini, Nasrani memang masih menjadi agama dengan jumlah penganut terbesar di dunia. Mayoritas penduduk bangsa Eropa adalah penganut Nasrani. Begitu juga mayoritas penduduk Amerika dan Australia, dua benua yang ditemukan dan didominasi oleh bangsa Eropa Nasrani. Jumlah penganut Nasrani ini akan semakin bertambah dari satu ke waktu dan akan mencapai puncaknya pada akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan fenomena banyaknya bangsa Romawi Nasrani di akhir zaman. Dengan sebuah hadits, saat sedang duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr bin Ash, Mustawrid Al-Qurasyi berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menjelang saat terjadinya kiamat, bangsa Romawi adalah bangsa yang paling besar jumlah penduduknya." Mendengar hal itu, Abdullah bin Amr menukas, "Apa-apaan yang engkau katakan ini?" Mustawrid menjawab, "Aku hanya mengatakan apa yang benar-benar aku dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." 2. Perjanjian damai kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Di akhir zaman kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi, Bani Ashfar. Selama masa perjanjian damai tersebut, kaum muslimin dan bangsa Romawi memerangi musuh bersama. Kaum muslimin meraih kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak, dan kembali dengan selamat. Ketika sampai di sebuah padang sabana yang berbukit-bukit, seorang prajurit dari bangsa Romawi mengangkat salib sembari berteriak, "Jayalah salib!" Melihat hal itu, seorang prajurit Muslim marah dan membunuhnya. Hal ini mengakibatkan kegaduhan di antara kedua belah pasukan, hal yang mendorong bangsa Romawi untuk membatalkan perjanjian damai tersebut secara sepihak. Mereka datang dalam sebuah pasukan perang yang besar dari 80 negara yang berkekuatan 960.000 prajurit. Mereka menuntut kepada kaum muslimin agar sebagian bangsa Romawi yang tertawan oleh umat Islam dan akhirnya masuk Islam, diserahkan kepada mereka kembali, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih dari Auf bin Malik. Ia berkata, "Dalam peperangan Tabuk saya mendatangi Nabi yang sedang berada di tenda yang terbuat dari kulit. Beliau bersabda, 'Hitunglah 6 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat, kematianku, lain penaklukan Baitul Maqdis, lain wabah kematian yang menimpa kalian seperti layaknya kambing yang mati mendadak karena penyakit, lalu melimpah ruahnya harta sehingga seorang yang telah diberi 100 dinar masih saja merasa belum puas. Lalu sebuah fitnah yang tidak menyisakan sebuah rumah pun dari rumah bangsa Arab kecuali akan dimasukinya. Lalu gencatan senjata antara kalian dengan Bani Ashfar. Mereka mencederai gencatan senjata dan memerangi kalian dengan membawa 80 panji perang, pada setiap panji perang ada 12.000 prajurit.'" Dalam hadits yang lain dijelaskan, Zimihbar meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Selama masa perjanjian damai tersebut, kalian dan bangsa Romawi akan memerangi musuh bersama. Kalian akan meraih kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak, dan kembali dengan selamat. Ketika kalian pulang dan sampai di padang sabana yang berbukit-bukit, seorang prajurit Romawi mengangkat salib dan berteriak dengan lantang, 'Jayalah salib!' Mendengar hal itu, seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin pun bangkit dan mematahkan kayu salib. Ketika itulah bangsa Romawi membatalkan perjanjian damai dan mempersiapkan kekuatan untuk memerangi kalian. Mereka datang dengan membawa 80 panji, dan masing-masing panji berkekuatan 12.000 pasukan. Musuh bersama, siapakah gerangan? Secara tegas belum ditemui ayat atau hadits yang menjelaskan sosok musuh bersama yang akan diperangi oleh kaum muslimin dan bangsa Romawi. Berdasar beberapa ayat dan hadits syahih serta sejarah bangsa Romawi, penulis menduga sosok musuh bersama yang akan diperangi kaum muslimin dan bangsa Romawi ini adalah bangsa Persia, sebab konflik antara bangsa Romawi dan Persia di masa silam telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam sejarah tercatat permusuhan yang berlarut-larut antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Permusuhan ini telah menimbulkan persengketaan-persengketaan serius, bahkan peperangan-peperangan besar antara kedua bangsa tersebut. Permusuhan ini telah berlangsung sejak masa Pompi Agung. Panglima Romawi di zaman Republik Romawi dan Arsaces 14, Kisra Partia dari Persia. Mereka bertempur pada tahun 53 SM.
Peperangan-peperangan antara Imperium Romawi dan Imperium Persia ini terutama sekali disebabkan oleh persaingan untuk memperebutkan negeri-negeri Suriah, Sicilia, Armenia, dan lain-lain, dalam serangan Kisra Eparwis yang terbesar tahun 611-615 Masehi. Imperium Persia dengan mudah dapat merebut tanah jajahan Romawi Timur di Suriah dan Palestina, yaitu kota-kota Antiok, Kisrariah, Damaskus dan Yerusalem, dan membakar gereja-gereja Nasrani Romawi. Bahkan ia dapat merampas palang salib suci dan melarikannya dari Yerusalem ke Persia. Berita kemenangan bangsa Persia atas bangsa Romawi ini sampai juga ke Mekah. Kaum musyrikin Mekah menyambutnya dengan sukacita. Mereka mengejek kaum muslimin seraya mengatakan, "Kalian dan orang-orang Nasrani sama-sama ahli kitab, sedang kami dan bangsa Persia sama-sama adalah ummiin, buta huruf, tidak mempunyai kitab suci. Sekarang saudara-saudara kami, bangsa Persia, telah mengalahkan saudara-saudara kalian, bangsa Romawi. Maka kami pun pasti akan mengalahkan kalian." Kaum muslimin tentu saja tidak senang mendengar ejekan itu, dan mereka ingin agar bangsa Romawi dapat mengalahkan bangsa Persia. Dalam keadaan demikian itu, Allah Ta'ala menurunkan wahyu-Nya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan setelah kekalahan itu mereka akan meraih kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan, bangsa Romawi, itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30:1-5. Pada tahun 622 Masehi Imperium Romawi berhasil mengalahkan Imperium Persia dan mengusir mereka dari Suriah dan Palestina. Imperium Romawi melancarkan pukulan sampai jauh ke negeri Persia. Memadamkan api abadi yang dianggap suci oleh bangsa Majusi Persia, dan akhirnya mengembalikan palang salib suci ke Yerusalem. Kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia ini bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrik Mekah dalam peperangan Badar. Kaum muslimin menyambutnya dengan penuh sukacita. Kemenangan bangsa Persia atas bangsa Romawi terjadi pada tahun 615 Masehi, sedangkan kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia terjadi pada tahun 624 Masehi. Pada tahun 628 Kisra Eparwis dibunuh oleh putranya sendiri, Shirwai. Begitu naik ke tampuk kekuasaan, Shirwai pun segera memperbaiki hubungan dengan Imperium Romawi Timur. Ia mengadakan perjanjian damai dan mengembalikan seluruh orang Nasrani yang ditawan semasa berkecamuknya peperangan. Peristiwa ini mengakhiri sejarah permusuhan turun-temurun antara kedua belah pihak yang telah berlangsung selama 681 tahun lamanya. Sejak masa Pompi Agung dan Arsakses 14 tahun 56 sebelum Masehi sampai masa Kaisar Heraklius I dan Kisra Shirwai tahun 628 Masehi. Adapun Kaisar Heraklius I sendiri, untuk bersyukur kepada Tuhan atas kemenangannya yang gilang gemilang itu, ia berangkat dari pusat komando prajuritnya di kota Homs menuju Yerusalem dengan berjalan kaki, sebagaimana pemenuhan nazarnya bila meraih kemenangan atas bangsa Persia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, bertepatan dengan tahun 629 Masehi. Pada tahun tersebut, umat Islam di Madinah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun dengan kaum musyrik Mekah, dalam sebuah perjanjian di Hudaibiyah. Pada tahun itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ke Kaisar Romawi. Saat berada di Syam inilah, ia menerima surat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh sahabat Diyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kenapa bangsa Persia, berdasar ayat Al-Quran, hadits-hadits, dan fakta sejarah yang telah diuraikan di atas, untuk sementara bisa disimpulkan bahwa musuh bersama yang akan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Romawi di akhir zaman adalah bangsa Persia. Kesimpulan sementara ini mengingat beberapa hal. Pertama, kaum muslimin merasakan adanya kedekatan sumber asal agama dengan bangsa Romawi. Saat ayat 1:6 surat Ar-Rum turun, bangsa Romawi adalah bangsa Nasrani. Sekalipun pada saat itu agama Nasrani sudah menyimpang sangat jauh dari ajaran Tauhid Nabi Isa, namun secara umum ada kesamaan antara umat Islam dengan bangsa Romawi, yaitu sama-sama mempunyai nabi dan sama-sama mempunyai kitab suci.
Berbeda dengan kaum musyrikin yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci, yang karenanya merasa lebih dekat dengan bangsa Persia yang beragama Majusi dan menyembah api. Karenanya kaum muslimin bersedih tatkala bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia, dan mereka bergembira ketika bangsa Romawi berhasil mengalahkan bangsa Persia. Kedua, kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia dalam Al-Quran digambarkan terjadi di negeri yang terdekat. Apakah yang dimaksud dengan negeri yang terdekat di sini? Terdekat dari apa? Menurut fakta sejarah, kekalahan ini terjadi di negeri Syam. Tentang negeri yang terdekat yang dimaksudkan oleh ayat ini, Imam Ikrimah mengatakan, yaitu di daerah Azri'at, sebuah wilayah di antara negeri Arab dan negeri Syam. Imam Muqatil menyatakan, yaitu di Yordania dan Palestina. Imam Ibnu Athiyah mencoba untuk mengompromikan berbagai pendapat ahli tafsir generasi tabi'in ini dengan mengatakan, jika pertempuran terjadi di Azri'at, maka daerah itu memang daerah yang terdekat ke kota Mekah. Jika pertempuran terjadi di Jazirah, maka daerah itu memang daerah yang terdekat ke negeri Kisra, Persia. Dan jika pertempuran terjadi di Yordan, maka daerah itu memang daerah yang paling dekat ke negeri Romawi. Karena pertempuran terjadi di antara pasukan Romawi dan Persia, pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan zahir ayat Wallahu a'lam bisyawab adalah pendapat yang menyatakan Jazirah sebagai negeri yang terdekat. Dalam tafsirnya, Imam Jalaluddin Al-Mahali mengatakan, maksudnya adalah negeri Romawi yang terdekat dengan negeri Persia, yaitu Jazirah. Kedua pasukan bertemu di daerah tersebut dan pihak yang meraih kemenangan adalah pasukan Persia. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, bacaan yang benar adalah Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan, berdasar kesepakatan para ulama qiraat yang membacanya dengan lafaz gulibat dikalahkan, bukan galabat yang berarti mengalahkan. Bila demikian halnya, maka maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya bangsa Persia telah mengalahkan bangsa Romawi di negeri Syam yang paling dekat dengan negeri Persia. Pendapat ini nampaknya pendapat yang paling mendekati kebenaran, mengingat kekalahan bangsa Romawi di negeri perbatasan mereka dengan bangsa Persia ini, berlanjut dengan kekalahan-kekalahan selanjutnya yang berakhir dengan jatuhnya negeri-negeri Syam. Begitu pula, gelombang pembalasan bangsa Romawi melampaui tapal batas kekuasaan Imperium Romawi Timur hingga masuk ke negeri-negeri yang berada dalam wilayah kekuasaan Imperium Persia. Ketiga, pada masa perjanjian damai yang aman antara kaum muslimin dan bangsa Romawi, kaum muslimin dan bangsa Romawi akan memerangi musuh bersama. Siapa musuh bersama ini? Di manakah musuh bersama ini? Riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa musuh bersama tersebut berada di belakang bangsa Romawi, musuh yang berada di belakang mereka. Riwayat Abu Dawud menyebutkan bahwa musuh bersama tersebut berada di belakang kaum muslimin, musuh yang berada di belakang kalian. Sementara riwayat Ibnu Majah hanya menyebutkan adanya musuh, kalian dan mereka akan memerangi bersama, tanpa menjelaskan lebih lanjut posisinya. Kalian dan mereka akan memerangi musuh. Dari sini, Imam Muhammad Hayat As-Sindi menyebutkan bahwa hadits ini mengandung dua kemungkinan makna. Pertama, kaum muslimin dan bangsa Romawi bersekutu untuk melawan satu musuh bersama. Kedua, kaum muslimin memerangi musuh Islam, dan bangsa Romawi juga berperang melawan musuh mereka sendiri. Kemungkinan pertama adalah pendapat yang sesuai dengan zahir hadits, dan karenanya dinilai sebagai pendapat yang lebih kuat dan diikuti oleh sebagian besar ulama. Apabila kita menengok kepada sejarah peperangan antara Imperium Romawi Timur dan Imperium Persia, kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa bangsa Persia adalah bangsa yang secara wilayah tepat berada di belakang kaum muslimin dan bangsa Romawi. Ini mengingat fakta bahwa seluruh negeri Syam pada masa itu, meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Libanon, adalah daerah kekuasaan Imperium Romawi. Sementara daerah kaum muslimin pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meliputi seluruh Jazirah Arab. Negeri Iraklah yang tepat berada di belakang kaum muslimin dan bangsa Romawi, sedangkan Irak pada saat itu merupakan pusat kekuasaan Imperium Persia. Keempat, di akhir zaman bangsa Romawi membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, lalu memerangi kaum muslimin dengan pasukan yang besar. Peperangan besar melawan bangsa Romawi terjadi pasca penaklukan Persia. Dengan demikian ada kemungkinan semasa perjanjian damai ini, bangsa Romawi dan kaum muslimin bersama-sama memerangi bangsa Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab,
maka Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi bangsa Persia, maka Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi bangsa Romawi, maka Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah pun mengalahkannya untuk kalian akan memerangi Jazirah Arab, maka Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi bangsa Persia, maka Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi bangsa Romawi, maka Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian, kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah pun mengalahkannya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim.